Perkenalkan, nama saya Dimas Yosua Rama Kurniawan dan NPM saya 170709294. Saya akan memberikan tutorial pengerjaan soal Bebras Challenge tingkat SMA. Pada soal yang pertama, di sini Kepala Desa Sukaset ingin mengadakan penyemprotan disinfektan, di mana dia meminta salah satu instansi untuk melakukan penyemprotan di desanya. Nah, di desa tersebut kemudian instansi tersebut menyetujui dan dia akan membawa peralatan menggunakan mobil. Kepala desa juga menginginkan mereka harus sampai di balai desa terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan. Nah, tetapi ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Jadi, mobil penyemprotan itu harus masuk dari gapura utama, dan terdapat beberapa mobil warga yang terparkir di jalan di antara Gang Gurame sampai Gang Lele, Gang Gabus sampai Gang Nila, Gang Wader sampai Gang Teri. Ada juga jalan yang merupakan satu arah, yaitu dari Balai Desa ke Gang Bandeng, kemudian ke Gang Teri. Dan juga ada juga jalan satu arah dari Gang Patin ke Gang Kakap dan Gang Gabus. Kemudian untuk pertanyaannya sendiri adalah, jadi manakah rute yang terpendek yang dapat dilalui oleh mobil pembawa alat penyemprotan untuk sampai ke balai desa tanpa terkendala beberapa ketentuan tersebut? Nah, di situ terdapat beberapa pilihan jawaban yang dapat dilihat terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pembahasannya adalah, jadi setelah kita mengetahui ketentuan yang harus dipahami tadi, kita akan menentukan gang mana saja yang ditutup oleh mobil warga, yaitu antara Gang Gurami dan Gang Lele di sini, kemudian antara Gang Gabus dan Gang Nila, dan juga Gang Wader sampai Gang Teri. Kemudian untuk jalan satu arah itu terdapat dari Balai Desa ke Gang Bandeng dan kemudian ke Gang Teri. Ada juga dari Gang Patin ke Gang Kakap dan Gang Gabus. Nah, maka dari itu kita menentukan terlebih dahulu nilai rute-rute yang ada pada opsi jawaban tadi. Dimana di opsi yang pertama A itu melewati Gapura, terus kemudian ke Gang Mujair, ke Gang Lele, ke Gang Gabus, ke Gang Teri, Gang Patin, Gang Wader, kemudian ke Balai Desa. Itu merupakan adalah opsi A, di mana memiliki nilai rute 80 meter yang merupakan rute terpendek di antara yang lain. Karena jika nanti kita melakukan perhitungan rute-rute atau opsi yang ada di pilihan jawaban, itu yang lain-lain adalah yang lebih panjang daripada rute A tersebut. Seperti itu. Kemudian pada soal yang kedua, yaitu Topher ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan disalurkan ke kantor kepala desa. Nah, bantuan yang diberikan tersebut nantinya akan diangkut dengan mobil, dan bantuan tersebut diletakkan di sebuah garasi dan dibariskan secara rapi di sebelah kanan garasi. Hal ini karena garasi yang ada itu terlalu sempit. Nah, ketentuannya sendiri adalah sekali angkut, mobil hanya mampu membawa karung beras dengan total berat tidak boleh lebih dari 100 kg dan tidak boleh kurang dari 80 kg. Ini hanya untuk efisiensi BBM. Nah, setelah terkirim, maka mobil akan kembali lagi untuk mengangkut karung beras yang tersisa. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian seandainya penambahan suatu karung dapat menyebabkan overload atau total lebih dari 100 kg, maka karung sementara tidak dimasukkan dan nantinya akan ditempatkan di bagian kiri atau arah yang berlawanan dari semula. Nah, nantinya itu akan diangkut setelah semua urutan awal itu selesai. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, dengan memperhatikan ketentuan
seperti yang telah disebutkan dan memperhatikan berat masing-masing setiap karung beras, jadi berapa kali mobil Topper bolak-balik ke kantor kepala desa untuk membawa karung beras sampai seluruh karung dibawa ke kantor kepala desa tersebut. Nah, untuk opsi jawabannya sendiri ada beberapa, yaitu yang A ada 2 kali bolak-balik, yang B ada 4 kali bolak-balik, yang C 8 kali bolak-balik, dan D ada 1 kali bolak-balik. Nah, untuk pembahasannya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, jadi jawabannya adalah 4 kali bolak-balik. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita harus melihat ketentuan yang ada dulu, yaitu ada mobil hanya mampu membawa karung beras dengan total berat tidak boleh lebih dari 100 kg dan tidak boleh kurang dari 80 kg. Dan karung yang dimasukkan harus dimulai dari karung yang terdekat di pintu mobil atau bagasi belakang tadi. Setelah itu, jika penambahan suatu karung menyebabkan overload atau total beratnya lebih dari 100 kg, maka karung sementara tidak dimasukkan dan akan ditempatkan di bagian garasi yang berlawanan dari semula atau ditempatkan di sebelah kiri, yang nantinya akan diangkut pada saat setelah urutan awal selesai. Nah, untuk karung yang pertama dimasukkan ke mobil, itu beratnya ada 20 kg, 35 kg, dan 39 kg, dimana yang ditotal nanti menjadi 94 kg. Nah, itu nanti setelah itu diantar ke kantor kepala desa, setelah itu kembali lagi. Nah, untuk pengangkutan yang kedua, yaitu karung yang dimasukkan adalah 56 kg. Selanjutnya dimasukkan 48 kg. Tetapi hal ini karena adanya overload, maka karung tidak jadi diangkut dan ditempatkan di sebelah kiri garasi. Kemudian yang diangkut adalah 22 kg. Nah, akan tetapi 22 kg dan 56 kg ini jika dikirimkan beratnya kurang dari 80 kg, maka dilanjutkan ke karung selanjutnya. Karung selanjutnya adalah 45 kg. Jadi di anak panah yang kedua ini 45 kg tidak dimasukkan karena jika dimasukkan akan overload, maka ditempatkan di sebelah kiri. Nah, setelah itu ada 20 kg. Jika dijumlahkan 56 ditambah 22 tambah 20 kg nantinya akan menjadi 98 kg. Nah, maka dengan berat seperti itu, mobil dapat berangkat ke kantor kepala desa dan kemudian kembali lagi untuk mengangkut yang ketiga kalinya. Yang ketiga ada berat 9 kg, 27 kg, 29 kg, dan 17 kg, dimana jika dijumlahkan nantinya akan menjadi 82 kg. Setelah itu, yang terakhir atau yang keempat kalinya yaitu adalah sisa karung yang tadinya ditempatkan di sebelah kiri, yaitu 48 dan 45 kg. Dan setelah semua dimasukkan ke mobil 48 dan 45, kemudian mobil ke kantor kepala desa untuk sampai kantor kepala desa dan kembali lagi. Jadi totalnya ada 4 kali bolak-balik. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga ini adalah Bapak Didi memiliki 8 anak yang menempati kamar tidur masing-masing, dan 8 anaknya ini takut kegelapan. Jadi anaknya akan menyalakan lampu ketika berada di dalam kamar dan akan mematikan lampu ketika berada di luar kamar. Nah, selanjutnya Pak Didi ini memeriksa anaknya yang berada di rumah dengan melihat lampu kamarnya. Nah, selanjutnya gambar ini yang ada akan memperlihatkan beberapa anak Pak Didi tidak berada di rumah. Jadi, kemudian untuk memudahkan pendataan siapa saja yang berada di kamar tidur dan tidak berada di kamar tidur, Pak Didi mencatatnya dengan menggunakan bilangan 1 ataupun 0 untuk kamar tidur yang lampunya menyala dan tidak menyala, tanpa memikirkan mana awal dan akhirnya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi bagaimana catatan Pak Didi yang sesuai dengan gambar tersebut? Nah, untuk pembahasannya sendiri adalah jadi pada lampu yang menyala itu diberikan angka 1, dan lampu yang tidak menyala atau kamarnya gelap itu diberikan bilangan 0. Nah, jika nantinya diurutkan
itu dapat dimulai dari 11, 01, 01, 00 dan dapat dibalik juga atau 100, 10, 10, 1. Nah, karena jawaban yang ada itu beberapa opsi, maka dilihat satu persatu. Nah, jawaban yang C ini ada alurnya, yaitu ada 10, 10, 100 dan 1. Nah, itu merupakan jawaban yang tepat dari pertanyaan karena pada aljabar boolean 0 atau 1 memiliki arti atau mempresentasikan dua keadaan. Jadi bilangan 1 memiliki artian menyala atau keadaan benar, dan bilangan 0 memiliki artian mati atau keadaan salah. Untuk kasus ini, dua keadaan tersebut adalah lampu menyala dan lampu mati. Dan aljabar boolean sendiri telah disepakati oleh ahli informatika sebagai dasar di dalam pemrograman. Jadi seperti itulah tutorial pengerjaan soal Bebras Challenge yang saya buat. Dan jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun salah, saya mohon maaf dan terima kasih.